Biarlah kalian kehilangan satu teman kalian daripada kehilangan arah untuk kalian ke masa depan. Hai sober, kembali lagi di Postkastik, ngobrol santai, bahas narkotik. Saat ini kita lagi memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di Hari Sumpah Pemuda ini, walaupun kita tidak muda lagi ya, tapi kita mengambil tema tentang pemuda bergerak melawan narkoba. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber kita yang cantik dan jelita ini. Dia akan memperkenalkan diri mulai dari kesehariannya, organisasi yang diikuti, dan prestasi-prestasi apa yang sudah diraihnya. Kami persilakan kepada narasumber kita satu ini. Oke. Baik, sebelumnya halo Kak. Hai. Oke, jadi di sini aku mau perkenalin diri aku sendiri. Hai sobat, nama aku Sisilia Nabila Gariza, biasa dipanggil Sisil, dan aku berasal dari MAN 1 Model Kota Lubuk Linggau. Saat ini saya sedang berada di kelas 12. Nah, keseharian saat ini karena kelas 12, jadi seringnya les-les gitu kan. Kalau kelas 11, kelas 10 itu fokusnya di ekstrakurikuler. Oke. Boleh nanya nggak nih? Boleh yuk. Boleh. Kan ekstrakurikuler nih. Iya. Berarti kalau ekstrakurikuler apa yang paling disukai atau yang diminatin oleh Sisil? Yang paling Sisil minatin di sekolah itu jurnalistik. Karena Sisil pernah juga ini kebetulan ngejabat di jurnal waktu kelas 11. Berarti kalau pernah ikut-ikut lomba atau apalah ya masalah jurnalistik, nanti bisa dijelasin mungkin? Boleh. Kalau untuk lomba terkait dengan jurnalistik itu ada sih waktu tahun 2024 itu Sisil ikut lomba podcast di universitas yang ada di Lubuk Linggau, itu tingkat nasional juara 3. Oh my god. Padahal juara 3. Oh iya banyak. Mungkin selain prestasi dari jurnalistik mungkin ada Boleh, lain? ada. Kalau dari tahun 2024 itu 2023 ya, Sisil dari Sisil kelas 10. Itu Sisil ada dapat juara lomba PBB di tingkat kota, itu juara. Terus juga di 2024 Sisil dapat PBB lagi di tingkat kota. Terus ada lomba podcast yang tadi tingkat nasional, terus ada lomba OSN Informatika itu dapat juara 3 di tingkat kota. Kalau terus juga ada Duta Literasi Indonesia 2024. Terus kalau untuk di tahun 2025 ini Sisil juga kemarin dapat OSN di bidang informatika juga, dapat juara 5 di tingkat kota. Terus juga ada yang baru-baru ini Sisil dapat di lomba konten kreatif tingkat internasional dari Universitas Indonesia, dapat juara favorit. Banyak yuk juaranya yuk. Banyak juaranya. Prestasinya lebih 10 hitung. Oh iya. Wow. Kau sih? Udah yuk. Aku enggak. Untuk sekolah katik prestasi apa yuk? Sama baik, aku enggak katik pula ya nonjol-nonjol. Cak inilah. Pemuda pemudi sekarang ini memang aktif-aktifnya nih. Yang harus itu deh. Nah, masalah ngomong pemuda-pemudi ya. Nah, kita nih ngambil tema sekarang nih Caknya berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda lah ya. Nah, Cak Sumpah Pemuda, jadi kita ngambil pemuda-pemudi bergerak Indonesia bersatu. Nah, Sil, kita nih kan sesuai dengan kantor kita nih, BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau. Jadi pembahasan kita sekarang nih tentang pemuda dan narkotika. Kan sejauh ini yang Sisil ketahui tentang narkotika itu apa, Sil? Kalau tentang narkotika yang Sisil tahu, menurut Sisil pribadi itu kayak ada zat-zatnya yang berbahaya gitu kan, untuk ke dalam tubuh manusia yang biasanya orang konsumsi, misalnya kayak waktu mereka stres atau kayak mereka ngerasa kayak tidak nyaman dengan lingkungannya, jadi mereka menggunakan narkotika itu. Nah, Ki, ngomong-ngomong tidak nyaman dengan lingkungan, kita tahu dewek ya sekarang nih, anak muda sekarang nih,
lingkungan pertemanan. Menurut kau ngaruh dak dengan narkotika? Kalau untuk pertemanan itu memang harus ngaruh ya. Ngaruh ya? Ngaruh memang pertemanan itu. Nah sekarang kita tanya sama Sisil. Sil, kalau menurut Sisil ya, kan biasalah kan biasanya kita gabung sama kawan kumpul-kumpul. Menurut Sisil, lingkungan dari pertemanan kita tuh ngaruh dak dengan narkotika? Menurut Sisil sih ngaruh ya, karena Sisil lihat di lingkungan sekolah itu kan memang kita harus bisa pintar nyelektifin teman, karena itu yang bakal ngedorong kita cak mana cara kita berperilaku, terus juga cak mana cara kita dengan kehidupan kita sehari-hari, karena teman itulah yang bakal ngedorong kita cak mana jadi diri kita sendiri. Nah jadi kalau untuk sekarang tuh emang harus pintar-pintar nyari teman sih yang nah menurut Sisil sebagai sebagai pemudi, nah menurut Sisil cak mana Sisil nyikapinya, kan banyak kan kadang kita berkawan kita udah sadar, tanpa kita tak sadar tuh kita salah pilih kawan. Pernah dak Piki misalnya salah pilih kawan? Pernah, kalau aku salah pilih kawan, tapi langsung cepat sadar. Cak mana sadar? Plok atau cak mana? Langsung, cak dari lingkungan Piki ya, Iya. banyak yang merokok. Piki jauh ke yang merokok. Nah, tidak keikutan merokoknya. Apalagi yang narkoba ini kan. Apa yonian? Iya, itu. Lah pastinya nanti ya. Pasti mana Nah, tuh. kalau Sisil, cak mana caranya biar maksudnya tuh biar terhindar terus tuh agar tidak terpengaruh dari lingkungan tadi tuh, misalnya kita lah nengok kawan tersebut misalnya, iyalah salah satu contoh ya mungkin merokok ya. Cak mana lah benteng untuk diri Sisil tuh cak mana bentengnya? Iya, jadi kan yang kita ketahui bahwa di sekolah Sisil, kalau di sekolah-sekolah yang lain juga pasti emang rata-rata yang di remaja-remaja saat sekarang tuh kan memang banyaknya yang kayak ngerokok, nge-vape. Nah itu tuh kan mungkin itu awal gerbang untuk jalan ke narkotika yang lainnya gitu kan. Jadi nah jadi Sisil, kalau misal dari diri Sisil pribadi untuk nyari teman yang memang kayak lebih positif atau kayak ngejauhin yang hal-hal seperti itu, Sisil lebih milih kayak kita mulai cari hobi kita sendiri, atau juga kayak Sisil tadi kan ikut ekstrakurikuler gitu kan. Nah yang dimana ekstrakurikuler itu kan sudah disiapin oleh sekolah kan Kak. Jadi kayak di situ kan kita bisa men-share hal yang positif, dan pasti yang melakukan hobi yang telah emang udah disuruh untuk keminat kita sendiri pribadi gitu kan. Jadi kayak bukan yang kayak ngerokok gitu kan Kak. Jadi di situ kita bisa kayak ngelatih explore diri kita sendiri gitu di situ, dan terus menemukan jati diri kita sendiri gitu loh Kak. Gitu. Jadi salah satunya mungkin ya benteng diri dengan mencari kegiatan-kegiatan yang positif ya. Terus tuh selain kegiatan positif mungkin kita bisa nyalurkan hobi-hobi kita ya. Kayak Sisil nih, dia kan hobinya jurnalis ya, jurnalistik. Mungkin dia, hobi. oh iya, caknya hobi juga caknya. Jadi itulah mungkin salah satu contoh mungkin untuk kita bentengi diri kita. Pilihlah pergaulan positif jangan sampai yang ndak keruan tuh, apalagi merokok, ngepep tuh jangan ya. Apalagi ngepep sekarang juga bahaya tuh. Oh bukan lagi, sekarang nih ngepep nih bukannya apa-apa ya, zat-zatnya tuh kadang tuh lah disalahgunakan juga. Ndak tahu gitu kandungannya apa, kandungannya dari yang tidak narkotika ndak tahu narkotika. Pelan-pelan be ngomong. Nah, untuk Sisil Dewe, ada pengalaman tentang kasus narkotika di lingkungan pertemanannya? Kalau kasus narkotika mungkin mulai dari yang kecil yang tadi Sisil bilang kayak rokok atau vape gitu kan. Kalau di sekolah-sekolah emang hampir rata-rata kalau cowok-cowok pasti, kalau di sekolah emang enggak ya Kak ya, kalau misalnya kayak ngerokok atau nge-vape itu emang dilarang gitu kan oleh sekolah. Nah jadi memang mereka tuh memang melakukan aktivitas tersebut itu tuh di luar lingkungan sekolah. Kadang memang kayak waktu nongkrong malam gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya menurut Sisil untuk menjauhi dari seperti itu, kalau dari sisi Sisil untuk mereka yang biasanya para kaum laki-laki ya Kak ya. Nah, itu tuh kayak misalnya mereka punya hobi nih, misalnya kayak hobi futsal atau apa gitu. Nah, teman-teman Sisil tuh biasanya kayak mereka tuh ikut buat grup yang mereka sering nongkrong itu waktu siang, waktu libur sekolah atau apa itu, kayak kita besok nginsok ya, kayak mini soccer gitu loh, main gitu kan. Jadi kayak mereka tuh mainnya yang kayak gitu bukan yang kayak
ngerokok nge-vape gitu. Jadi kayak emang kita harus lebih mengupgrade diri aja, karena memang kita yang pertama itu nggak boleh nggak boleh kayak takut ngomong enggak sama teman kalau misal diajak gitu. Berarti ini ya harus punya prinsip, berarti harus berani mengatakan tidak. Terus untuk Sisil sendiri nih, ada nggak tips yang dibagi untuk remaja-remaja yang lain supaya yo setidak-tidaknya ya jangan sampai terjerumus ke narkoba, atau setidak-tidaknya remaja itu bisa menonjolkan prestasinya yang bisa untuk tidak terpengaruh terhadap ajakan pertemanan yang jurusnya ke arah narkotika atau ke arah-arah yang negatif. Boleh, ada beberapa sih tips and triknya. Yang pertama itu pasti pilih teman-teman kalian yang memang mendukung kalian ke arah yang positif, bukan mengajak kalian ke arah negatif. Terus yang kedua itu pilih apa sih yang buat kalian tuh nyaman gitu kan, selain yang menggunakan kayak narkotika seperti vape, rokok dan lain-lainnya gitu kan. Kayak misalnya hobinya nyanyi, jadi kayak dia ikut misalnya ada ekstrakurikuler yang memang menjiwai menyanyi atau musik gitu kan. Terus yang ketiga itu yang tadi saya bilang, berani untuk mengatakan tidak kepada teman. Terus yang keempat, gunakan prinsip biarlah kalian kehilangan satu teman kalian daripada kehilangan arah untuk kalian ke masa depan. Nah, dengar kabar tips-tips dari kakak Sisil tadi. Tipsnya tuh yang aku tertarik tuh, biarlah kehilangan salah satu teman, tapi apa tadi sih? Tapi jangan biarin kalian tuh kayak kehilangan arah untuk ke masa depan kalian. Biarlah kehilangan satu teman, asal jangan kehilangan arah masa depan. Oke. Nah sober, sudah kita dengarkan dari Sisil tadi tentang tips bagaimana cara membentengi diri terhadap penyalahgunaan narkoba. Dan dengan berakhirnya tips tadi, maka kita tutup ya. Kita tutup acara podcast kita hari ini, dan kita bisa ketemu lagi dengan podcastik yang lebih seru lagi, dan tunggu saja di berikutnya. Dadah.